Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdun merupakan pujian. Kata-kata al di sini atau ma'rifah menunjukkan segala pujian di muka bumi ini adalah bagi Allah, adalah milik Allah. Itulah kenapa ketika kita mendapatkan pujian dari siapapun tentang apapun, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, karena hanya Allah semata yang patut mendapatkan pujian. Kita bisa melakukan sesuatu yang positif, yang baik, yang prestasi karena kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata segala puji adalah bagi Allah atau milik Allah, maka hendaklah kita melihat ke langit, ke gunung-gunung, ke lautan, dan segala hal kebesaran nikmat Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu semua adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang merupakan Rabbul Alamin. Kata-kata Rabb ini berarti Tuhan. Ada beberapa kata-kata Tuhan, Ilahun, Rabbun, dan kata-kata Rabb ini memiliki arti atau maksud di dalamnya, kandungannya mendidik. Tarbiyatun robba yurabi, pendidikan. Tarbiyah itu pendidikan. Seorang ibu adalah murabbi, guru-guru adalah pembimbing, pendidik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang mendidik seluruh alam semesta. Mendidik di sini kalau kita artikan adalah orang yang merawat. Kata-kata Rabb ini juga bisa dikatakan atau bisa diartikan di dalam Arab Rabbul Bait, pemilik rumah. Namun tidak hanya sekedar pemilik, tapi juga menjaganya, merawatnya. Menumbuhkan ketika seseorang memiliki rumah, tentunya dia tidak hanya memiliki juga, namun kata Rabbun di sini juga merawat, mengurus rumah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya dialah yang merawat seluruh alam. Dan seluruh alam ini termasuk di dalamnya kita manusia, hewan, maupun makhluk-makhluk lainnya. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga perlu meyakini, meresapi bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah pemilik yang tidak mengurus, merawat yang dia milikinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga merawat, mengurus kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa disebut dua-duanya? Padahal sebenarnya kata-kata pengasih dan penyayang ini mendekati. Kenapa nggak disebut Ar-Rahman saja? Karena ada dua hal yang berbeda di antara keduanya. Ar-Rahman ini merupakan kasih Allah yang Allah berikan kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia.
baik mereka yang beriman maupun mereka yang tidak beriman, mereka yang bertakwa maupun mereka yang tidak bertakwa, dan seterusnya. Inilah alasan atau jawaban bagi orang-orang yang bertanya kenapa mereka yang tidak beriman, mereka yang kafir, mereka yang bermaksiat tetap Allah berikan nikmat. Karena memang kebesaran kasih atau pengasihnya Allah ini meliputi segala atau seluruh alam. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang atau penyayang, sayang Allah di sini ini berbeda dengan pengasih. Kalau kasihnya tadi untuk seluruh alam, sayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman, yang akan Allah berikan balasan kelak di hari akhir. Disinilah ketika kita sedang sholat dan membaca ayat ini, kita meyakini bahwasanya seluruh perjuangan kita, usaha kita, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maliki Yaumiddin, pemilik raja hari ad-din, hari pembalasan. Menyebutkan kata-kata Malik, raja di sini tidak lagi Tuhan, menunjukkan bahwasanya di hari itu hanya Allah satu esa sendiri yang menjadi atau sebenar-benarnya pemilik di hari pembalasan tadi. Ketika itu datang kelak, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berbicara kecuali yang Allah izinkan dan pun mengatakan kata-kata yang benar. Disinilah dari tadi kita mengingat Ar-Rahim, lalu kita ingat bahwasanya akan datang hari pembalasan yang saat itu Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berkuasa di hari itu. Bukan berarti sekarang Allah tidak berkuasa, namun sekarang Allah masih memberikan kuasa kepada makhluk-makhluk atau kepada orang lain atau pada manusia, ya, kepada manusia untuk berkuasa, namun di hari itu hanya Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah, hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini memiliki pengertian pemahaman yang sangat dalam, bagaimana kita sebagai seorang hamba hanya berhak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan di sini menggunakan domir ka, engkau, seperti munajat kita langsung berada di hadapan Allah. Apakah kita melihat Allah atau seakan-akan Allah melihat kita, lalu kita ucapkan ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku menyembah dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Semoga dengan pembahasan ini tidak hanya kita pahami arti dari surat Al-Fatihah yang kita baca setidaknya 17 kali sehari, namun juga kita bisa meresapinya sehingga kedepannya ketika sholat insya Allah kita bisa lebih khusyuk dan kehidupan kita, akhlak kita, amal perbuatan kita bisa lebih baik hingga akhir yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.